Baik, selamat sore, selamat siang, dan selamat pagi, serta selamat malam bagi yang menyaksikannya malam hari. Selamat datang di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengulas tentang materi kelas 7 di bab surat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang materi tersebut. Nah, apa yang kalian ketahui tentang yang namanya surat? Nah, surat yang betul adalah salah satu bentuk atau media komunikasi yang tidak langsung. Kenapa dapat dikatakan surat itu merupakan komunikasi yang tidak langsung? Komunikasi tidak langsung. Nah, komunikasi tidak langsung ini artinya adalah dia tidak langsung dapat ditanggapi karena membutuhkan waktu dan membutuhkan media tertentu untuk melakukan komunikasinya. Salah satu contoh media yang dapat digunakan dalam berkomunikasi dengan surat adalah kertas saat ini. Namun pada era sekarang, media yang dapat digunakan dalam berkomunikasi dengan untuk surat ya, itu sudah semakin beragam dan semakin banyak macamnya. Pada zaman dahulu mungkin surat digunakan menggunakan pelepah daun atau pelepah pepohonan, ya. Bisa juga menggunakan kulit binatang, hingga pada masa sekarang digunakanlah kertas. Dan pada saat ini juga kita sudah mengenal yang namanya surat daring atau surat online, atau biasa kita sebut juga dengan yang namanya email, electronic mail ya. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita akan coba ulas materi pembelajaran surat yang berbasiskan penulisan surat dengan kertas yang ditinjau berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Nah, surat itu adalah komunikasi tidak langsung. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa komunikasi tidak langsung itu membutuhkan waktu dan sarana untuk melaksanakan komunikasinya. Nah, di sini surat ini dibagi menjadi dua ya. Surat ini dibagi menjadi dua. Ada yang tahu surat apa saja? Nah, surat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya surat resmi, ya. Yang pertama itu ada yang namanya surat resmi. Dan yang kedua itu ada yang namanya surat tidak resmi atau non formal. Yang formal dan non formal ya, tidak resmi. Nah, apa bedanya surat resmi dan surat tidak resmi? Seperti yang tadi saya bilang bahwa yang kita pelajari saat ini adalah surat berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Maka yang membedakan dari kedua jenis surat ini, surat resmi dan surat tidak resmi, di sini ditinjau adalah kaidah-kaidah kebahasaannya. Surat resmi tentu saja dia menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang formal, yang baku. Kosakatanya harus sesuai dengan KBBI, ya, terus juga ejaan-ejaan serta penulisan kalimat dan paragrafnya harus sesuai dengan kaidah QWB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kalau dulu namanya EYD, Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan yang disempurnakan, maaf ya. Kalau sekarang itu namanya QEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kalau surat tidak resmi, tentu saja juga kalau ditinjau dari bahasa Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun konteks komunikasinya yang berbeda. Ketika surat resmi itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan resmi atau formal seperti dalam perusahaan, dalam dinas, atau dalam sekolah, mungkin ketika kalian melakukan kegiatan OSIS atau kegiatan-kegiatan organisasi, kalian menggunakannya surat-surat resmi, ya. Sementara kalau surat tidak resmi atau surat non formal itu kalian biasa gunakan untuk komunikasi antara sejawat atau dengan teman kalian. Tentu saja dengan konteks komunikasi yang menggunakan bahasa yang setara, ya. Maksud yang setara di sini maksudnya apa? Tentu saja harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga. Konteks setara di sini artinya dalam bahasa Indonesia itu tentu ada kelas kata. Saya itu sangat bagus dan digunakan biasanya untuk konteks yang lebih resmi. Dan itu baku, formal, ada di KBBI. Aku juga adalah konteks komunikasi yang baku. Aku juga ada dalam KBBI. Cuma memang konteks komunikasinya dia berada di bawah derajatnya dibandingkan dengan saya. Ditinjau dari formalitasnya. Artinya ketika kita menggunakan kata aku, tentu saja itu digunakan biasanya dalam konteks komunikasi yang setara, ya. Jadi seperti itu. Nah, lanjut kita ke jenis-jenis surat. Dalam surat resmi dan surat tidak resmi, sebenarnya di sini ada banyak macamnya lagi, ada jenis-jenisnya lagi. Kita ke surat tidak resmi dulu deh. Surat tidak resmi di sini salah satu contohnya apa? Ada yang tahu? Kalau kita berbicara tentang surat tidak resmi, tentu saja suratnya mungkin kalau dalam pikiran kita surat yang asal-asalan, asal buat, ya, dan lain sebagainya. Namun berdasarkan jenisnya surat tidak resmi di sini ada beberapa. Yang pertama di sini surat pribadi.
Nah, surat pribadi. Nah, dan yang kedua, surat apa? Yang kedua itu di sini adalah surat kaleng ya. Surat kaleng. Apa bedanya surat pribadi dengan surat kaleng? Surat pribadi itu dia menjelaskan, maksudnya menjelaskan tentang asal usul siapa pengirim suratnya dan siapa yang ditujuknya. Jadi jelas dari mana asal suratnya dan untuk siapa suratnya. Ya, misalkan kepada temanku Neno di Surabaya, aku sudah rindu akan kehadiran dirimu. Semenjak kau pindah ke Surabaya, aku sangat ingin sekali bertemu denganmu dan seterusnya dan seterusnya. Sementara kalau surat kaleng, dia tidak jelas dari siapa dan kepada siapa ditujukannya. Contohnya surat ancaman, atau mungkin ketika kita sedang galau, biasanya kita menulis surat, dimasukkan ke dalam botol, ya, entah itu suratnya apa, berisi curahan hati, lalu kita lemparkan ke laut. Atau surat-surat seperti yang ditempel di pohon-pohon, dibutuhkan tenaga kerja, bla 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 bla, nah dan lain sebagainya. Surat WC mungkin, nah itu adalah salah satu surat kaleng. Tidak jelas ditujukannya untuk siapa dan kepada siapa. Tujuannya jelas. Memang tujuannya jelas. Kalau misalkan dibutuhkan tenaga kerja untuk mencari karyawan. Kalau misalkan surat kaleng tadi yang dilempar ke laut, tentu saja untuk mengutarakan keluh kesah dan lain sebagainya. Cuma memang tidak jelas dari siapa dan kepada siapa. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan surat resmi? Nah, kalau surat resmi di sini ada banyak. Ya, surat resmi di sini ada banyak. Surat resmi salah satunya contohnya di sini adalah surat dinas. Nah, surat dinas. Selain surat dinas, surat apa lagi? Surat lelang atau surat jual beli atau surat keterangan misalkan ya. Surat keterangan. Surat keterangan. Kita contohkan dua ya. Sebenarnya selain yang dua ini juga ada banyak lagi. Ketika misalkan kita berkendara tidak membawa kelengkapan, misalkan kita ditilang, nah itu juga adalah surat resmi, surat tilang misalkan ya. Namun kita contohkan di sini dua saja, surat dinas dan surat keterangan. Nah, surat keterangan dulu deh. Surat keterangan itu jelas, ya, dari perusahaan. Nah, surat keterangan di sini tujuannya adalah untuk menerangkan sesuatu, ya, untuk kenaikan pangkat, penurunan pangkat, surat keterangan tidak masuk, surat keterangan untuk misalkan melakukan sesuatu pekerjaan dan lain sebagainya. Jelas surat keterangan di sini tergantung dari tujuan dari penulisan surat itu sendiri ya. Sementara kalau surat dinas, jadi jangan mentang-mentang namanya surat dinas, di sini berarti ditujukan dari dinas pertanian misalnya ke dinas pendidikan. Tidak. Surat dinas di sini artinya bukan hanya dari dinas-dinas tertentu, bisa juga dari perusahaan A ke perusahaan B, atau dari organisasi A ke organisasi B. Ya, artinya dinas di sini adalah berkaitan dengan pekerjaan. Itu yang dimaksud dengan surat dinas, artinya surat yang berkaitan dengan pekerjaan. Ya. Nah, itu adalah surat resmi dan surat tidak resmi. Berbicara tentang surat resmi dan surat tidak resmi, nanti kita akan coba uraikan juga tentang struktur dari surat resmi dan surat tidak resmi. Namun itu nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Untuk sekarang, bila ada yang ditanyakan, silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp yang sudah dibuat. Kita akan live chat di situ. Kalau kalian misalkan membutuhkan pengetahuan atau ingin bertanya tentang suatu hal mengenai materi pembelajaran